Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Kenzo Floris. Kali ini kami akan sharing mengenai kutu sisik pada aglonema. Bagaimana cara menghilangkan kutu sisik pada aglonema? Simak video kami selengkapnya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar selalu update mengenai trik dan tips seputar tanaman hias dari kami. Nah, ini tanaman hias aglonema kami, aglonema striptis yang terkena kutu sisik. Daun bawahnya itu menguning lalu mengering. Seperti ini. Awalnya kami mengira ini karena medianya terlalu lembab dan akan bermasalah. Kemudian saya cek medianya kering, tidak lembab dan atau tidak terlalu basah. Terus saya melihat kok ada kutu sisik di bagian lengan daun. Terus saya cek di daun yang lama yang busuk itu kok banyak kutu sisiknya. Ternyata aglonema ini terserang kutu sisik. Nah, seperti ini kutu sisik ya, menyerang bagian bawah dan atas daun dan juga lengan daun. Kondisi daunnya seperti ini. Ini kalau sudah parah ya terhisap, nutrisinya seperti ini. Nah, ini di lengan-lengan daunnya. Terus di bagian bawah, biasanya itu yang paling banyak tuh di bagian bawah. Nah, ini di bagian lengan daun. Untuk menghilangkan kutu sisik ini, kalau sudah seperti ini tidak bisa menggunakan cara manual atau cara menggunakan menghilangkan satu persatu dengan kuku sudah tidak bisa. Bisa tapi lama sekali karena sudah menyebar seperti ini. Ini harus menggunakan obat-obatan kimia atau insektisida. Nah, ini contohnya bintik-bintik kuning. Ini salah satu tanda atau ciri terserang kutu. Nah, terhisap nutrisinya sehingga daun-daunnya menjadi kuning seperti ini. Lihat di bagian bawahnya ini. Nah, banyak banget kutu sisiknya. Kalau dari kejauhan tidak kasat mata ya tidak terlihat, tapi kalau dideketin atau dibalik daunnya itu terlihat. Nah, seperti ini banyak banget kutu sisiknya. Pantesan dari atas daun udah menguning. Nah, seperti ini bintik-bintik kuning ya daunnya. Nah, kalau dibalik di bawahnya juga pasti banyak. Seperti ini banyak kutu sisik di bagian bawahnya. Untuk menghilangkan kutu sisik yang belum terlalu banyak menyebar atau belum banyak, itu bisa di bagian bawah. Nah, seperti ini ya kutu sisik. Untuk menghilangkan secara manual cukup dengan menggunakan kuku atau dikorek dengan kuku. Seperti ini dikorek aja dia udah lepas. Nah, tapi hati-hati takut melukai daun atau menyebabkan daun bisa rusak. Tapi kalau sudah terlalu banyak seperti ini, dengan menggunakan cara manual atau dikorek dengan kuku ini pasti kita akan capek atau kelelahan karena udah banyak sekali. Nah, ini seperti ini kutu sisiknya sudah copot yang cuma dikorek dengan kuku. Jika kondisinya sudah seperti ini, sudah menyebar dan banyak banget, ini sudah menyebar rata ke semua daun, hampir semua daun, bahkan ke bagian sela-sela atau di tengah-tengahnya lengan daun ada lubangnya kan. Nah, ini susah dibersihkan dengan cara manual. Ini harus menggunakan obat-obatan atau insektisida. Seperti ini udah banyak juga di dalamnya. Maka dari itu, untuk membasmi kutu sisik yang sudah terlanjur terlalu banyak ini, kita menggunakan obat-obatan insektisida yang ini saya menggunakan beberapa insektisida. Yang pertama ini saya gunakan
ada curakron, terus dursban. Dursban. Karena yang dursban sudah saya buka, maka nanti saya akan menggunakan dursban. Sebenarnya untuk cara penggunaan dan dosis sudah kami bahas di video kami sebelumnya. Bisa lihat lagi atau dicari video kami sebelumnya. Atau nanti juga akan kami praktekkan penggunaannya untuk membasmi kutu sisik pada aglonema ini. Nanti kita akan praktekkan bersama-sama. Untuk dosisnya sudah tertera ya di labelnya, atau di balik label ini bisa dibuka, sudah ada dosisnya, bisa dibaca. Untuk kutu itu pada bagian bawah itu ada. Untuk kutu daun itu 2 mili per liter. Hama kutu daun 2 mili per liter. Dosisnya itu 3 mili per liter. Mungkin setiap merek beda-beda ya. Mungkin curakron juga beda, dursban beda, Itu dan yang lain juga pasti kayak matador pasti juga beda. akan menyemprot seluruh bagian. Untuk penyemprotannya ini harus rata ya, ke semua bagian yang terserang kutu, atas daun, bawah daun, tangkai daun, batang, dan juga pada bagian tengah-tengah tangkai daun yang ada celahnya itu. Nah, ini saya gunakan yang merek dursban ya. Seperti tertera pada label tadi, untuk hama kutu daun itu 2 mili per liter. Nah, karena saya menggunakan airnya 2 liter, ini saya gunakan airnya 2 liter ya. Nah, saya gunakan 2 liter, berarti saya menggunakan 4 mili insektisida ini. Nah, untuk takarannya kalau sudah biasa bisa menggunakan tutup botol ini. Kalau belum tahu bisa menggunakan bekas sirup. Bekas sirupnya sendoknya biasanya 5 mili, sekitar itu dikurangi sedikit 1 mili, kira-kira saja 4 mili seperti itu. Kalau udah terbiasa karena udah tahu seberapa untuk tutup botol itu 5 mili atau 4 mili itu seperti apa, sudah kita tanpa menggunakan alat bantu takar. Seperti biasa, sebelum penyemprotan atau menyemprot, kita harus menggunakan alat pelindung diri, minimal itu masker, agar insektisida yang kita semprotkan tidak terhirup oleh kita. Lebih baik juga menggunakan face shield ya, atau pelindung muka dan sarung tangan. Terus yang kedua, kita juga harus memperhatikan arah angin jika akan menyemprot. Bila arah angin dari kanan ke kiri, kita menyemprotnya sama, jangan melawan arah angin dari kanan ke kiri saja, agar apa yang kita semprotkan tidak kembali lagi ke kita karena terhempas angin yang berlawanan. Jika arah angin, maka penyemprotan tidak berlawanan dan tidak membahayakan kita. Nah, untuk kondisi seperti saat ini tidak ada angin, tenang, jadi kita bisa menyemprot dari segala arah. Kita pompa dulu sprayernya. Kemudian kita tes sprayernya. Nah, kalau belum atau terlalu keras atau terlalu besar keluarannya, kita bisa setting lah. Kalau sudah seperti ini sudah oke lah. Nah, kita semprot pada permukaan atau bagian atas daun secara merata, semua daun ya, karena ini rata-rata sudah terserang kutu daun, semua daunnya. Bagian bawah juga kita semprot. Kita semprot semua pada bagian bawah dan juga pada bagian lengan daun dan batang.
sekali-kali kita cek atau periksa apakah sudah tersemprot atau tersiram semua pada bagian daunnya. Kemudian kita cek sekali lagi apakah sudah benar-benar terkena semua, dan bagian lengan atau bagian tengah lengan daun yang tadi juga banyak terserang juga disemprot ya, karena itu bagian yang tidak mudah dijangkau atau tidak mudah disemprot kalau tidak didekatkan. Kalau sampai terlewati ada bagian yang tidak tersemprot, nah itu kutunya akan berkembang biak lagi di daerah situ. Nah, makanya dipastikan semua area aglonema itu sudah disemprot oleh insektisida ini. Dari pengalaman kami, biasanya kalau sudah 1 hari kutunya sudah mati. Biasanya masih menempel tapi tidak kuat menempelnya, tidak seperti sebelum disemprot. Dikerok sedikit saja sudah jatuh dia. Nah, seperti ini hasilnya, sudah rata ya penyemprotannya pada semua permukaan bagian atas, bagian bawah, juga pada bagian tangkai daun, juga batang. Dicek sudah terkena semprotan insektisida. Nah, seperti ini hasilnya. Demikian dari kami, Kenzo Floris, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.